Kita akan lihat apakah tim saya mampu menghadapi AC Milan yang musim lalu sempat menyingkirkan tim saya di babak semifinal Liga Champions 2 leg tanpa balas. Didier Drogba terjebak offside. Kali ini Rogowski umpan kepada Didier Drogba, umpan lambung lagi disundul saja dan gol. Di akhir babak kedua ini pemirsa, kali ini Eden Hazard mencoba mengirim umpan ke tengah, ada Nuryadin di sana lewat tackle yang sangat keras dilakukan oleh Gonzalez di menit 43. Apakah kali ini tendangan dari Didier Drogba akan membuahkan gol untuk menyamakan kedudukan? Berbahaya dan gol. Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 channel. Apa kabar semuanya? Jujur hari ini saya sangat senang sekali karena hari ini bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah. Dan hari ini tim saya akan menghadapi AC Milan di leg kedua babak perempat final Liga Champions musim ini guys. Tentu ini adalah laga yang sangat menarik karena di pertemuan pertama alhamdulillah tim saya berhasil mengalahkan AC Milan dengan skor tipis 4-3. Mereka memiliki kualitas yang sangat bagus. Dan di musim sebelumnya AC Milan adalah lawan yang paling tangguh dan mereka berhasil menyingkirkan tim saya lebih dulu di babak semifinal Liga Champions guys. Oke, dan musim lalu mereka meraih quadruple dan hari ini saya harap tim saya mampu menahan imbang AC Milan untuk lolos ke babak semifinal Liga Champions musim ini guys. Jelas ini bukan sesuatu yang mudah. Di leg pertama tim saya sangat kesulitan untuk bisa mengalahkan AC Milan, meskipun kita lihat bahwa pemain saya terutama di sektor pertahanan memiliki kualitas yang tidak cukup bagus dan mereka memiliki pemain yang sangat bagus di area depan. Ada Neymar, Lionel Messi dan juga Kylian Mbappe. 3 pemain depan yang harus diwaspadai. Dan sayang sekali hari ini beberapa pemain inti saya mendapatkan akumulasi kartu merah, yaitu Eden Hazard dan Guidotti. Mereka adalah pemain yang cukup berpengaruh musim ini dan berperan penting membawa tim saya melaju sejauh ini guys. Sayang sekali Eden Hazard yang sudah bermain sangat bagus musim ini mendapatkan akumulasi kartu kuning kedua dan tidak boleh bertanding di leg kedua babak perempat final Liga Champions musim ini. Ini adalah sesuatu yang sangat buruk untuk tim saya. Dan saya kembali menurunkan Tahir Alpati yang beberapa musim lalu menjadi penentu kemenangan tim saya dan meraih beberapa gelar Liga Champions ataupun Cup dengan tim saya guys. Tapi di beberapa musim terakhir Alpati sudah jarang saya turunkan guys, meskipun dia sempat menjadi pemain yang berpengaruh. Tapi kali ini saya akan mempercayakan sektor serangan sayap kiri kepada Tahir Alpati, dan saya harap dia bisa membuktikan dirinya masih layak bermain untuk FC Buteng. Kita lihat statistiknya. Alpati musim ini baru diturunkan 4 pertandingan dan hanya memberikan 1 assist guys. Jadi tidak ada opsi lain selain Alpati di sisi gelandang serang kiri. Jadi saya terpaksa menurunkan Alpati kembali. Dan di posisi striker saya masih mempercayakannya kepada Didier Drogba. Kemudian di sisi gelandang serang kanan saya masih mempercayakannya kepada Timo Werner. 2 pemain ini adalah pemain yang sangat berpengaruh untuk tim saya musim ini guys. Jadi saya harap di leg kedua babak perempat final Liga Champions ini tim saya mampu menahan serangan-serangan dari AC Milan. Dan saya rasa manajer dari AC Milan akan hadir di pertandingan kali ini karena mereka tahu di leg pertama mereka sempat mengalami hasil buruk, yaitu kalah dengan skor tipis 4-3. Cukup mengalahkan tim saya dengan skor 2-0. Mereka akan lolos ke babak semifinal Liga Champions musim ini guys. Dan itu tidak mustahil karena mereka memiliki sektor serangan yang sangat bagus. Jika kita lihat dari mutu keseluruhan AC Milan, mereka memiliki kualitas yang sangat bagus dengan kualitas mutu 122% berbanding 89,8%. Dari sektor pertahanan, mereka jauh lebih unggul 107,5% berbanding 80%. Dan dari sektor gelandang, mereka jauh lebih unggul 134,3% berbanding 90,4%. Dan dari sektor serangan, jelas mereka jauh lebih unggul 160,9% berbanding 110,5%. Ini adalah pertandingan yang sangat sulit dan mereka
masih bermain sangat bagus di kompetisi liga dengan belum pernah kalah sama sekali guys. Mereka hanya kalah di Liga Champion ketika menghadapi tim saya. Oke, kali ini saya menggunakan formasi 4-1-2-3 dan lawan menggunakan formasi 4-1-2-2-1. Mereka masih percaya dengan formasi yang membawa mereka quadruple musim lalu guys, ketika berhasil mengalahkan tim saya juga di musim lalu dan menyingkirkan tim saya di babak semifinal Liga Champion. Oke, dan kali ini saya juga akan membahas bagaimana cara saya mengatur taktik, strategi, dan formasi ketika pertandingan sedang berlangsung. Dan kali ini saya akan sedikit membocorkan bagaimana ketika tim saya mampu menahan serangan-serangan dan membalas serangan dari AC Milan yang memiliki kualitas yang sangat bagus. Strategi ini belum pernah saya bahas di video sebelumnya guys. Jadi buat teman-teman yang penasaran, simak baik-baik video ini hingga selesai. Dan buat teman-teman yang belum mendukung channel ini, jika berkenan kamu bisa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Top 11 channel. Oke guys, di leg pertama babak perempat final Liga Champion musim ini saya menggunakan formasi 4-1-3-2 untuk mengecoh AC Milan, dan mereka menggunakan formasi 4-1-2-2-1 atau 4-1-2-3 pistol. Dan di awal babak pertama saya langsung merubah formasi menjadi 4-1-1-4. Dan hari ini saya akan kembali menerapkan strategi yang sama. Bedanya, jika di pertemuan pertama saya menggunakan formasi 4-1-3-2 di babak pertama, dan kali ini saya akan menggunakan formasi 4-1-2-3 di babak pertama, dan saya akan segera merubahnya ketika pertandingan sudah berjalan sulit guys. Oke, untuk taktiknya sendiri di sini saya masih menggunakan taktik dengan mental tim bertahan, fokus umpan perpaduan, gaya mengumpan perpaduan, serangan baliknya lah, gaya tekanan kita buat tinggi. Oke, kita buat tinggi, gaya tackle keras. Kita akan menggunakan gaya tackle keras, berharap saja salah satu penyerang terbaik mereka cedera. Oke. Jadi saya suka ketawa kalau saya menggunakan strategi yang cukup kotor, tapi ini demi kebaikan tim saya guys, agar bisa menahan serangan-serangan AC Milan seperti di leg pertama babak perempat final beberapa hari yang lalu. Oke. Ini adalah strategi atau taktik yang saya terapkan di pertemuan kedua ini guys, yaitu tepatnya di leg kedua babak perempat final musim ini. Dan formasinya 4-1-2-3. Formasi ini saya gunakan untuk mengecoh tim lawan agar mereka tetap menggunakan formasi yang digunakannya di pertemuan pertama guys. Mungkin manajer AC Milan karena di pertemuan pertama tidak menghadiri pertandingan, dia tidak tahu kalau saya menggunakan formasi yang berbeda ketika pertandingan berlangsung guys. Dari formasi 4-1-3-2 berubah menjadi formasi 4-1-1-4. Formasi yang sangat berisiko sekali. Dan kali ini saya akan menerapkan taktik, strategi, dan formasi yang sama. Pertama, kita akan mengecoh lawan terlebih dahulu dengan formasi seadanya, yaitu formasi andalan saya sebenarnya, tapi sudah jarang sekali di beberapa musim terakhir saya menggunakan formasi ini guys. Dan kemudian nanti setelah masuk di pertengahan babak pertama, kita akan mengganti formasi kembali seperti di pertemuan pertama guys, yaitu formasi 4-1-1-4. Gunanya untuk apa? Di sini saya akan coba untuk merepotkan pertahanan mereka guys, karena jika kita lihat pertahanan AC Milan cukup seimbang dengan pemain depan saya. Hanya Al-Fati saja mungkin yang kualitas mutunya sudah sangat menurun dan sangat berbeda jauh dengan rekan-rekannya yang lain guys. Jadi saya akan coba mengecoh mereka di area pertahanan mereka sendiri. Jadi saya rasa mereka akan fokus terhadap lini serangnya saja guys, tapi mereka sangat rentan di area pertahanan. Dan saya sudah lihat bahwa penjaga gawang mereka bermain tidak cukup bagus di leg pertama kemarin guys. Jadi saya akan mengecoh 4 back mereka dengan menempatkan masing-masing satu pemain di posisi pertahanan mereka. Dengan begitu pemain bertahan mereka tidak bisa menjaga satu sama lain
penyerang saya guys. Mereka akan menjaga masing-masing satu pemain. Jadi Didier Drogba yang memiliki kemampuan menyerang yang sangat bagus, begitupun dengan Timo Werner yang memiliki kreativitas dan juga dribble yang bagus atau kontrol bola yang bagus, akan sangat mudah mengecoh pemain bertahan mereka di sisi kanan dan di area tengah. Jadi dua penjagaan mereka akan fokus pada Rogowski dan Al-Fatih yang berada di sisi sebelah kiri pertahanan mereka guys. Masing-masing akan menjaga satu pemain dan kemungkinan Didier Drogba akan mengecoh back lawan dari AC Milan ini guys. Oke, pertandingan sudah berlangsung. Kali ini manajer dari AC Milan, Josep Guardiola, hadir di pertandingan, begitu dengan dukungannya dari Jose Mourinho guys. Mereka membuka sponsor spesial premium untuk mendapatkan dukungan dari Jose Mourinho dan kemungkinan mereka manajer Sultan guys. Oke, kalau saya sih tahu sendiri, medit buat game. Tendangan sudut berbahaya dan Neymar di sini. Oh, dan hampir saja terjadi gol, hampir terjadi gol dengan sundulan. Sangat menegangkan, jujur saja di sini saya deg-degan guys. Ngopi dulu lah. Mantap. FC Buton mencoba membalas serangan. Kali ini umpan kepada Timo Werner, menggiring bola, baik-baik main umpan kepada Nuryadin di sana. Didier Drogba mendapatkan bola berbahaya, ditendang langsung dan Raipan memblok tembakan dengan sangat baik. Oke, kita lihat di sini agregatnya 4-3 dan sebenarnya tim saya hanya butuh hasil imbang untuk lolos ke babak semifinal Liga Champions musim ini. Timo Werner berbahaya, Didier Drogba sendiri bisa tendang langsung dan gol. Tidak diduga, tidak disangka, Timo Werner berhasil memberikan umpan yang sangat baik di posisi yang sangat bebas. Didier Drogba berhasil mencetak gol dari jarak dekat untuk membawa FC Buton unggul 1-0. Seperti dugaan saya, manajer dari AC Milan pasti hadir di pertandingan karena mereka mengetahui timnya kalah di leg pertama babak perempat final Liga Champions musim ini guys. Oke, kali ini mereka mencoba membalas serangan berbahaya sekali dan gol tercipta. Lionel Messi langsung tunai membalas satu gol lagi untuk menyamakan kedudukan di menit 20 guys. Oke, ini sudah cukup. Kita akan langsung merubah formasi di awal babak kedua, maksud saya di awal babak pertama ini guys. Kali ini saya memasukkan Rogowski seperti di pertemuan pertama. Formasinya berubah menjadi formasi 4-1-1-4. Sebenarnya sangat beresiko sekali menggunakan formasi ini guys, karena lini tengah saya akan sangat mudah tereksploitasi oleh tim lawan karena di sini hanya mengandalkan dua pemain tengah saja. Kali ini Al-Fatih sendirian di sana berbahaya sekali, bisa tendang langsung dan kacau di depan gawang, tendangannya melenceng di sisi sebelah kiri penjaga gawang dari AC Milan. Skor masih 1-1. Kesempatan Al-Fatih tadi sebenarnya andai saja dia sedikit lebih tenang untuk menendang, mungkin akan terjadi gol kedua untuk FC Buton. Kali ini AC Milan mencoba membalas serangan melebar ke sisi sebelah kiri, ada Neymar, disundul saja dan hampir saja Ken menyingkirkan bahaya dengan sangat baik, membuang bola sejauh mungkin, menyundul bola, menapung, dangding. Aduh, saya kalau deg-degan juga nggak jelas guys, udah dulu lah. Kali ini AC Milan mencoba membalas serangan kembali, menggiring bola dari tengah melebar. Dan ini ada Rizquano, berbahaya sekali umpannya, masih bisa dipotong oleh Emre Can pemirsa. Hakimi berhasil membuang bola. Menit 35. Kali ini saya akan coba merubah gaya umpan dari perpaduan menjadi gaya umpan panjang. AC Milan mencoba menyerang kembali, masih bisa dipotong, tackle yang sangat baik dari Wahono. Oke, formasi yang cukup bagus, 4-1-1-4. Jarang sekali saya gunakan. Ini adalah formasi uji coba saya sebenarnya, tapi cukup berfungsi dengan sangat baik. Serangan balik tercipta, kali ini FC Buton membalas serangan. Al-Fatih sayang sekali Novak mengantisipasi tepat waktu. Serangan dari sisi sebelah kiri gagal. Al-Fatih memang performanya sudah menurun dan kualitasnya sudah tidak sebagus ketika dia masih muda pemirsa. Ini serangan tercipta lagi.
Mbappe menggiring bola berbahaya dan hampir saja, untung saja upaya Mbappe kurang maksimal, tendangannya masih melambung jauh di atas Mister Gawang FC Buteng. Skor masih 1-1 di menit 45 paruh waktu. Kita bisa melihat di sini formasi 4-1-1-4 dan pemain saya bermain cukup bagus di area depan. Ternyata setelah kita lihat mereka mengganti formasi juga di awal babak pertama tadi guys, dari yang awalnya formasi 4-1-2-2-1 atau 4-1-2-3 pistol berubah menjadi formasi 4-2-1-3. Mereka akan mengandalkan 3 penyerang mereka dan sedikit bermain lebih bertahan karena mereka tahu saya menempatkan 1 striker lagi di area tengah. Kemungkinan mereka akan menghentikan 2 striker saya dengan tambahan 2 gelandang bertahan mereka. Kali ini Rogowski menggiring bola, mencoba melewati 2 penjagaan, sayang sekali masih bisa direbut oleh Ripan. Menit 49, skor masih 1-1 di awal babak kedua kali ini pemirsa, dan mereka bermain sedikit lebih bertahan kali ini, hanya mengandalkan 3 penyerang mereka untuk menembus pertahanan kokoh dari FC Buteng. Kali ini Kylian Mbappe mencoba menyerang, umpan melebar ke sisi sebelah kiri, ada Neymar, umpan silang berbahaya dan Guterres berhasil menepis si kulit bundar. Sundulan yang sangat keras dari Kylian Mbappe berhasil ditepis dengan sangat bagus, efek yang sangat indah dari penjaga gawang FC Buteng. Serangan demi serangan dilakukan oleh AC Milan. Lebar lagi, kali ini Neymar menggiring bola, dibayang-bayangi 1-2-3 pemain, umpan silang kembali berbahaya dan hampir saja lagi-lagi upaya Messi kurang maksimal, bolanya melambung di atas Mister Gawang pemirsa. Skor masih 1-1 di menit 63. Umpan sudut, kali Neymar umpan kepada siapa maksudnya, disudut saja dan lagi-lagi penjaga gawang dari FC Buteng berhasil menepis kulit bundar dengan sangat baik, refleks yang sangat indah dan menggagalkan gol dari AC Milan. Skor masih 1-1, agregat masih 5-4. FC Buteng sedikit lebih nyaman, tapi kita harus tetap tenang karena bisa saja mereka menjebol gawang FC Buteng dengan berbahaya sekali, Drogba dan gol. Ternyata offside pemirsa. Umpan dari Alpati yang sebenarnya sangat tepat sasaran, tapi Drogba terjebak offside di menit 75. Skor masih 1-1. Tendangan sudut Neymar, umpan pada siapa pun disudut saja masih bisa digagalkan oleh Alpati. Oke, ini adalah strategi yang saya gunakan di pertemuan kedua, sama seperti di pertemuan pertama ketika tim saya berhasil mengalahkan AC Milan dengan skor tipis 4-3. Kali ini saya coba mengganti Alpati dan memasukkan 1 gelandang serang tengah di sini untuk sedikit mengecoh 2 gelandang bertahan mereka pemirsa. Kali ini Timo Werner menggiring bola, membayang-bayangi 1 pemain, tendangan gol. Tendangan yang sangat keras dari jarak dekat berhasil membobol gawang AC Milan. Kali ini skor menjadi 2-1. Cornel masih menggantikan Alpati di menit ke-82. Mereka sebenarnya sudah cukup panik. Ini sudah memasuki akhir babak kedua pemirsa. Kali ini serangan balik tercipta. AC Milan mencoba menyerang, umpan kepada siapa di sana? De Brandi masih bisa dipotong oleh Emre Can. Menit 82, waktu seolah berjalan sangat panjang sekali untuk FC Buteng yang ingin buru-buru mengunci kemenangan, tapi sayang sekali serangan-serangan dari AC Milan bisa saja memporak-porandakan pertahanan dari FC Buteng pemirsa. Kali ini serangan dilakukan kembali oleh tackle yang sangat bagus dari Paul Pogba, bagus sekali. Dia ternyata kesakitan dan saya harap cedera, tidak ada cedera. Tendangan bebas Lionel Messi, hampir saja upaya bagus dari tendangan bebas oleh Lionel Messi, tapi masih bisa gagal, bolanya melambung di atas Mister Gawang dari FC Buteng. Skor masih 2-1 untuk keunggulan tuan rumah. Tidak menyerah, mereka masih mencoba menyerang kembali. Umpan 1-2 yang dilakukan oleh pemain bertahan dari AC Milan, melambung jauh ke depan. Mbappe yang dituju berbahaya pemirsa, tendang langsung, masih mencong lenceng, tembakannya melambung di atas besar gawang FC Buteng. Sepertinya ada dukun di penjaga gawang FC Buteng pemirsa. Skor masih 2-1. Tendangan sudut Timo Werner, umpan pada siapa maksudnya, disundul saja masih bisa digagalkan. Messi menyingkirkan bahaya. Skor masih 2-1 untuk keunggulan FC Buteng.
Mereka sebenarnya memiliki pemain yang sangat bagus di area depan, tapi karena terlalu banyak pemain yang sangat berpengaruh di area depan itu yang membuat pemain-pemain mereka kesulitan mencetak gol. Satu dua pemain mereka ingin mencetak gol dan membuat serangan-serangan mereka gagal. Contoh di sini ada Neymar, Kylian Mbappe dan juga Lionel Messi. Mereka adalah pemain-pemain yang bertipikal mencetak gol, bukan pemain-pemain yang ingin memberikan asis atau memberikan umpan. Dan tidak ada lagi waktu yang tersisa, FC Buteng berhasil mengalahkan AC Milan dengan skor tipis 2-1 untuk lolos ke babak semifinal dengan agregat 6-4. Itulah pertandingan yang sangat menarik dan saya sangat benar-benar sangat deg-degan sekali untuk bisa mengalahkan AC Milan, dan saya sangat senang sekali karena tim saya mampu mengalahkan AC Milan 2 kali guys. Ini adalah pertandingan yang sangat sulit dan sangat menarik untuk saya, dan mungkin teman-teman juga bisa mencontoh bagaimana cara saya mengubah taktik, strategi, dan formasi ketika pertandingan sedang berlangsung. Begitulah cara saya melakukan perubahan strategi ketika menghadapi tim yang kualitasnya lebih tinggi. Oke guys, kita lihat bahwa asisten manajer bilang bahwa pemain kita secara mental dan fisik siap untuk laga ini, dan kita punya pendukung yang sangat hebat. Nanti saya akan ucapkan terima kasih banyak siapa saja yang telah mendukung tim saya di pertandingan kali ini. Oke, jika kita lihat dari statistiknya sendiri, mulai dari penguasaan bola mereka jauh lebih unggul 61 berbanding 39%, dan dari total tembakan mereka juga jauh lebih unggul dengan mencoba 18 kali tembakan, 7 tepat sasaran dan hanya 1 yang berbuah gol, berbanding 8 percobaan tembakan dari FC Buteng, 3 tepat sasaran dan 2 berbuah gol. Dari efisiensi tembakan sendiri FC Buteng lebih unggul 67% berbanding 14, dan dari zona serangan mereka mencoba menyerang dari area tengah guys. Itu yang bisa dimanfaatkan oleh pemain saya ketika saya menempatkan beberapa pemain yang berkualitas untuk bisa mencetak gol, yaitu Didier Drogba dan Rogowski. Dan pemain saya bisa memanfaatkan peluang-peluang tersebut ketika pemain dari AC Milan meninggalkan areanya guys, jadi bisa mencetak gol dari area tengah. Kemudian dari umpan sempurna sendiri mereka sebenarnya sedikit lebih diunggulkan, yaitu 79 berbanding 76, dan dari total tackle di sini FC Buteng melakukan 20 kali tackle berbanding 13 dan melakukan 20 pelanggaran, karena di sini saya melakukan atau menerapkan strategi dengan gaya tackle keras yang sangat berbahaya sekali guys. Tapi di sini kita lihat untung saja pemain saya tidak ada yang mendapatkan ganjaran kartu merah, dan hanya akumulasi kartu kuning saja yang membuat Eden Hazard diganjar kartu merah dan tidak bisa bertanding di leg kedua babak perempat final Liga Champions musim ini. Dan untuk man of the match pertandingan sendiri yaitu Timo Werner dengan performa yang sangat bagus sekali guys. Di sini Didier Drogba sebenarnya bermain tidak cukup maksimal dengan nilai 7,7, begitupun dengan Tyler Alpati yang hanya mendapatkan nilai 6,3. Pergantian pemain cukup bagus di sini ketika saya mengganti Tyler Alpati yang mendapatkan performa tidak cukup bagus di pertandingan antara AC Milan versus FC Buteng yang dimenangkan oleh FC Buteng dengan skor tipis 2-1 di leg kedua babak perempat final Liga Champions musim ini. Mereka memiliki penyerang yang sangat bagus, begitupun sektor pertahanan yang sangat bagus. Tapi di sini mereka tidak bisa menghentikan Timo Werner dan Didier Drogba untuk bisa mencetak gol pemirsa. Dan pemain bertahan saya bermain cukup baik untuk bisa menghentikan Kylian Mbappe, Lionel Messi dan juga Neymar. Oke, terima kasih banyak untuk Coach Andra, Coach Arif. Terima kasih banyak atas dukungannya, dan manajer dari AC Milan juga hadir yaitu Josep Guardiola, begitupun dengan dukungannya Jose Mourinho dan pendukung tandang. Terima kasih untuk Coach Andra, Coach Arif, Coach Abdul Manan dan Coach Nata yang telah hadir di pertandingan kali ini. Kalian luar biasa, kalian membantu tim saya untuk bisa menangi pertandingan antara AC Milan versus FC Buteng di leg ke 2 babak perempat final Liga Champions musim ini. Semoga teman-teman juga bisa meraih hasil sempurna di Liga Champions Cup ataupun Liga, dan semoga teman-teman bisa meraih semua trofi yang ada di musim ini guys. Oke guys, dan ternyata tim saya sudah ditunggu oleh Eroksar yang berhasil mengalahkan Alvaren FC dengan agregat 4-1 di babak semifinal ini guys. Dan saya harap tim saya bisa mampu mengalahkan Eroksar FC. Mereka memiliki kualitas sebenarnya lebih rendah dari tim saya, tapi kita tidak bisa meremehkan mereka begitu saja guys, karena bisa saja mereka mewujudkan tim kita di babak semifinal. Jadi tidak ada yang mudah di babak semifinal Liga Champions musim ini guys, karena lawan yang akan kita hadapi pasti memiliki kualitas yang cukup bagus, bukan hanya dilihat dari kualitas musuhnya saja, tapi keseluruhannya guys. Kenapa mereka bisa lolos ke babak semifinal Liga Champions? Itu berarti mereka memiliki kualitas, semangat, dan performa yang sangat bagus setiap harinya. Jadi kita tidak bisa meremehkan mereka begitu saja. Oke guys, cukup seperti itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Mudah-mudahan pembahasan kali ini bermanfaat. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai, dan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe akun saya.
Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mendoakan saya yang baik-baik. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.